Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih. Apa kabar? Puji syukur kepada Tuhan. 1 minggu telah berlalu. Hari ini kita mengikuti ibadah Husinda di online kembali. Tidak terasa juga 1 bulan lagi kita akan merayakan hari Natal. Mungkin Natal tahun ini kita masih merayakan di rumah masing-masing. Kita berdoa terus, memohon kepada Tuhan agar pandemi ini cepat selesai ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyi KJ 285, Tuhankulah gembalaku. Mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu. Kami telah lewati malam dan pagi ini kami diberi badan yang segar dan hati yang penuh sukacita. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Saudara Theo. Bukalah hati kami untuk bisa menerima dengan baik dan mengikuti apa yang kami dengar. Tolonglah kami ya Bapa.
Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah mengatasi kecil hati. Apakah kita pernah mengalami kecil hati? Ya, pasti ya, saya rasa semua orang juga pernah mengalami kecil hati. Rasa khawatir, rasa takut, tapi kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan mengatasi semua kecil hati kita. Mari kita menyanyi KJ 364, berserah kepadanya. Salam jumpa Ibu Bapak, Oma, dan Opa terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik pada saat ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Maha terpuji Engkau ya Allah, atas segala kasih setiamu yang Engkau nyatakan bagi kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan Tuhan senantiasa kami rasakan hingga pada saat ini. Kami dapat bersekutu bersama di dalam persekutuan dewasa seksi usia indah. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatukan kami, sehingga kami meski jarak memisahkan kami satu dengan yang lain, namun cinta kasih Tuhan tetap setia, memelihara dan menyatukan kami. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu, memberikan diri kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kuasailah pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan. Firman Tuhan yang menolong kami untuk dapat menjalani kehidupan ini, kehidupan yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
agar kiranya kebenaran firman Tuhan sajalah yang dinyatakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu bapak, oma dan opa sekalian, kita akan membaca firman Tuhan berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 15. Mari kita membaca bersama-sama kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 15. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram."
Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, oma dan opa yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa tersinggung? Misalnya tersinggung oleh karena perkataan seseorang, baik itu misalnya anggota keluarga atau kerabat yang mungkin melukai perasaan kita. Atau dari tersinggung itu kemudian kita jadi marah, kita meluapkan amarah itu. Karena ada sesuatu yang menyakiti perasaan kita, perkataan atau perlakuan orang lain. Baik. Sekarang pernahkah kita juga merasa kecewa? Kecewa terhadap sesuatu atau kecewa terhadap seseorang, gitu ya. Kita mengharapkan sesuatu terjadi menurut harapan kita. Kita ingin apa yang terjadi sesuai dengan harapan kita atau doa kita. Namun apa yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan itu semua. Biasanya kita menjadi kecewa. Pernahkah kita merasa demikian? Atau pernahkah kita juga merasa takut? Khususnya apalagi ketika kita yang tadinya begitu berani, begitu semangat melakukan segala aktivitas, menjalani segala sesuatu, tiba-tiba kita berubah drastis, perasaannya menjadi begitu takut karena satu dan lain hal. Contohnya biasanya bisa membuat kita menjadi begitu takut adalah kesehatan, gitu. Tiba-tiba kita merasakan rasa sakit yang cukup besar dalam tubuh kita. Nah, perasaan kita bergulat di situ. Biasanya kita tidak hanya berusaha untuk menahan rasa sakit itu, namun kita juga jadi khawatir, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada diriku ini? Gitu ya. Kita menjadi sangat ketakutan. Apakah ibu bapak, oma dan opa pernah merasakan itu semua? Kalau kita pernah merasakan itu, maka oma dan opa, ibu bapak semua pernah merasa kecil hati. Ya. Kecil hati itu artinya merasa tersinggung, marah, kecewa, dan juga takut. Nah, itu semua bentuk dari rasa kecil hati. Oma dan opa, ibu bapak tentu pernah mendengar begitu ya. Misalnya di televisi atau di mana ketika ada seseorang mengatakan jangan berkecil hati, atau misalnya seseorang kerabat mengatakan kamu jangan sedih, jangan berkecil hati. Nah, sebenarnya berkecil hati itu bicara banyak mengenai perasaan tersinggung, perasaan marah, perasaan kecewa, dan juga perasaan takut. Ketika kita mengalami itu, kita sebenarnya sedang merasa kecil hati. Saya yakin kita semua pernah merasakannya ya. Kenapa saya yakin? Karena saya pun merasakannya. Kita semua pernah merasa kecil hati. Dan bahkan saya yakin juga, gak ada orang yang tidak pernah merasa kecil hati. Pasti semuanya pernah merasakan, pernah merasa tersinggung, pernah merasa marah, pernah merasa kecewa, dan pernah merasa takut. Alasannya bisa banyak, tetapi kita mengalami semuanya. Tidak ada orang yang tidak pernah merasa kecil hati. Ya, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat manusiawi, sangat wajar kita alami. Namun, ibu bapak, oma dan opa, rasa kecil hati itu harus diatasi. Itu harus diatasi. Karena kalau tidak, kita bisa menjadi kehilangan semangat. Kita jadi kehilangan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan kita. Coba kita ingat-ingat kembali. Ketika kita merasa tersinggung, ketika kita merasa marah, ketika kita kecewa, ketika kita takut, apa yang tubuh kita rasakan? Yang tadinya ada semangat, ada kekuatan, tiba-tiba melemah, bukan? Ya, saya pun merasakannya ketika menjadi takut, tiba-tiba yang semangatnya cukup banyak, tiba-tiba berkurang, jadi tidak semangat. Begitupun ketika merasa marah, ketika merasa kecewa. Ada orang yang mungkin bisa membuat kita menjadi marah, menjadi kecewa, dan perasaan itu tadi semua. Dan karena kita tidak mampu mengatasinya, kita malah jadi kehilangan semangat, kehilangan kekuatan. Nah, ini menjadi tidak baik dan kita perlu mengatasinya. Ibu bapak, oma dan opa, perasaan kecil hati ini pun
juga dialami oleh seorang nabi yang bernama Elia. Tadi kita baca kisahnya. Elia ini adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka itu tetap menyembah Tuhan. Nah, kenapa harus ada nabi yang mengingatkan mereka untuk tetap menyembah Tuhan? Karena saat itu kerajaan Israel diperintahkan oleh seorang raja bernama Raja Ahab. Namun Raja Ahab ini tidak taat kepada Tuhan. Ia meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah dewa Baal. Dewa yang disembah oleh Isabel, istrinya, istri Ahab. Nah, Tuhan menyertai Elia, gitu ya. Di dalam pelayanannya sebagai nabi, Elia pernah mencoba mengadu kekuatan antara Tuhan Israel dengan Baal. Lalu Tuhan dengan kuasanya menunjukkan kehebatannya. Ia membakar habis korban bakaran yang disediakan oleh Elia. Sedangkan dewa Baal tidak melakukan apa-apa. Nah, kisah ini ada di satu pasal sebelum dari pasal yang kita baca. Jadi Oma dan Opa, Ibu Bapak, kalau penasaran dengan kisahnya, kita bisa membaca kisah-kisah sebelumnya. Ada pertarungan kira-kira seperti itu antara Tuhan Israel dengan dewa Baal. Lalu di dalam pertarungan itu kira-kira, atau di dalam peraduan itu, Tuhan menunjukkan kuasanya. Ketika Elia memberikan korban bakaran, Tuhan mendatangkan api yang melahap semua korban bakaran itu. Tetapi ketika dewa Baal diharapkan untuk menunjukkan kuasanya oleh para nabi-nabi Baal dan juga umat Israel yang percaya kepada nabi Baal saat itu, ternyata dewa Baal tidak menunjukkan kuasanya. Korban bakarannya tidak terjadi apa-apa, tidak kenapa-napa. Nah, disitulah menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan. Lalu orang Israel pun kemudian melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mereka kembali lagi percaya kepada Allah dan mereka bersama-sama menghukum para nabi Baal. Elia berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini sesuai dengan harapannya Elia pada saat itu. Lalu ternyata, berdasarkan tadi yang kita baca, ketika mengetahui bahwa para nabinya dihukum, Isabel begitu marah dan mengancam mau membunuh Elia. Elia yang tadinya berani dan gagah perkasa, percaya diri melawan para nabi Baal, kini ia menjadi sangat ketakutan. Kenapa? Karena yang tadinya ia begitu gemilang, begitu baik pelayanannya, sekarang ia terancam. Ia terancam dibunuh oleh Isabel. Lalu dengan segala rasa takut, begitu kalut, ia kabur ke padang gurun. Kaburnya ke padang gurun. Dan di tengah rasa takutnya itu, ia berhenti dan mengeluh kepada Tuhan. Katanya, ambillah nyawaku. Nah, bayangkan. Elia yang ketakutan, bingung harus menyelamatkan diri kemana dan bagaimana. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dan di saat inilah Elia menjadi berkecil hati. Karena marah, kecewa, takut semuanya dialami oleh Elia pada saat itu. Mengapa? Karena Elia pikir bahwa kalau Tuhan menyertainya, harusnya ancaman ini tidak akan terjadi. Kenapa nyawa Elia jadi terancam? Kenapa Elia menjadi begitu ketakutan? Lalu, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Tuhan memberi makanan kepada Elia. Tuhan mencukupkan kebutuhan Elia, memberinya makan dan minum. Padahal saat itu ia sedang kehilangan keberanian. Karena apa yang dilakukannya itu, karena perintah Tuhan yang dilakukan oleh Elia, malah kemudian membuat nyawa Elia terancam. Tuhan malah memberikan kepada Elia apa yang dibutuhkannya untuk bertahan dan kembali melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ibu bapak dan oma opa terkasih, menjalani kehidupan sebagai seorang beriman itu tidak mudah. Ya, kita sama-sama tahu ya, gak mudah menjalani hidup sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita menjalani hidup untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berusaha sabar meski sebenarnya rasanya nyebelin banget. Tetap berusaha berani dan semangat meski sebenarnya kita gemeteran. Kita begitu takut,
kita merasa tidak punya cukup kekuatan untuk melakukan banyak hal, secara khusus untuk melakukan banyak hal baik yang Tuhan berkenan. Nah, kadang-kadang kita pun mengeluh. Contohnya mengeluh terhadap apa yang sedang kita alami. Misalnya, kita saat ini sedang sakit. Kita sakit begitu lama, tapi tidak sembuh-sembuh. Karena itu kita kemudian merasa lelah, capek, diucapin semangat sama orang-orang di sekitar kita. Sama teman-teman persekutuan, sama keluarga, sama kerabat. Sih bilang, ayo semangat terus ya, percaya. Tapi capek, kenapa? Karena terlalu lama. Kita kemudian bahkan menjadi lelah untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita berpikir, Tuhan, saya ini sudah berdoa. Tapi kok saya malah tak kunjung sembuh, malah saya kemudian merasa menjadi lebih sakit dari sebelumnya. Ada banyak hal, ada begitu banyak alasan yang membuat kita merasa berkecil hati. Namun, Ibu Bapak, Oma dan Opa, mari kita atasi rasa kecil hati itu. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat, Ibu Bapak, Oma dan Opa, mari kita lihat apa yang ada di sekitar kita. Selalu ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Selalu ada kebaikan yang kita terima setiap hari. Dan kita belajar juga dari Elia. Di dalam rasa takutnya, rasa kalutnya, Elia pun menerima kebaikan Tuhan. Bahkan kebaikan itu nyata lewat hal-hal yang kecil dan sederhana. Makanan dan minuman. Itu hal yang sederhana saat itu. Dan bagi kita mungkin juga kita melihat itu hal yang selalu ada di sekitar kita. Hal yang biasa dan sederhana. Makanan dan minuman. Tetapi lewat makanan dan minuman itu, Elia bisa melanjutkan perjalanan sedemikian jauh. 40 hari, 40 malam. Dan kemudian Elia melanjutkan kembali pelayanannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam rasa kecil hatinya itu, Elia terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Di dalam segala rasa takut, Tuhan terus menyatakan kasih-Nya kepada Elia. Nah, Ibu Bapak, Oma dan Opa, begitupun bagi kita juga berlaku hal yang sama. Mungkin saat ini kita sedang merasa tidak baik-baik saja. Kita merasa kecil hati. Kita marah, kita kecewa, kita takut. Tetapi mari kita atasi rasa kecil hati itu. Segala perasaan itu ayo kita coba atasi. Kita lihat bahwa di tengah begitu banyak alasan yang membuat kita jadi patah semangat, menjadi kehilangan kekuatan, ternyata ada lebih banyak lagi bukti penyertaan Tuhan. Begitu banyak lagi alasan yang sebenarnya membuat kita untuk terus semangat menjalani kehidupan setiap hari. Contoh, ada keluarga yang terus merawat dan menjaga kita. Yang juga seringkali menghadirkan canda tawa dan sukacita setiap hari di dalam hidup kita. Lalu ada juga kecukupan yang Tuhan berikan melalui makanan, melalui obat-obatan, dan begitu banyak hal yang ada di sekitar kita. Lalu ada juga kerabat, sahabat, persekutuan yang terus menjaga, menghibur, dan mendoakan kita. Lihat, ada begitu banyak bukan? Bukti pemeliharaan Tuhan, bukti kasih Tuhan pada kita, meski memang saat ini kita merasa tidak baik-baik saja. Ibu Bapak, Oma dan Opa terkasih, mari jangan biarkan rasa kecil hati itu, setiap amarah, setiap kekecewaan, dan ketakutan itu malah menghalangi kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh syukur dan pengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai rasa amarah itu, lalu juga ketakutan kita, kekecewaan kita, malah membuat kita lupa untuk bersyukur, untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan sampai saat ini anugerahkan bagi kita. Mari kita belajar dari Elia, kita terus semangat, terus percaya, dan terus berdoa kepada Tuhan. Mari kita belajar atasi rasa kecil hati itu dengan terus melihat kebaikan Tuhan di sekitar kita. Tidak mudah kalau kita baru pertama kali mencobanya. Namun, kita pasti dimampukan oleh Tuhan.
untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberi kita kekuatan. Semangat, Ibu Bapak, Oma dan Opa, Tuhan menolong kita. Ibu dan Bapak terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini Tuhan menyatukan kami di dalam persekutuan dewasa seksi usia indah. Kami mengucap syukur juga kepadamu karena Engkau memberkati kami melalui firman Tuhan yang telah kami dengar. Firman Tuhan yang menegur sekaligus menguatkan kami agar kami terus percaya pada pemeliharaan Tuhan dan tidak tenggelam di dalam rasa kecil hati. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meski kami tidak merasa baik-baik saja, tapi biarlah kami boleh menemukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini melekat di dalam hati kami, dan kami boleh hidupi di dalam keseharian kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi sahabat kami, Ibu Acin, pada tanggal 19 November yang lalu. Begitupun juga Tuhan tambahkan lagi 1 tahun usia bagi Ibu Sofi pada tanggal 20 November yang lalu. Kami mensyukuri anugerah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan Ibu Acin dan juga Ibu Sofi. Biarlah di dalam kasih Tuhan mereka senantiasa merasakan begitu banyak berkat Tuhan. Cinta kasih yang nyata di dalam keseharian melalui begitu banyak hal, bahkan di dalam hal-hal yang kecil dan sederhana sekalipun. Tuhan berkati, Tuhan anugerahkan rahmat-Mu sehingga Ibu Acin dan juga Ibu Sofi boleh merasakan senantiasa hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Segala hal yang menjadi pergumulan kiranya Tuhan senantiasa mampukan sehingga mereka boleh melaluinya dengan kekuatan dari-Mu. Berkati keluarga Ibu Acin dan juga Ibu Sofi, biarlah mereka boleh merasakan sukacita penyertaan Tuhan bersama-sama di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk keluarga dari almarhumah Ibu Wong Akeng. Ibu Wong Akeng yang Engkau panggil kembali pada tanggal 18 November yang lalu. Di dalam rasa duka cita yang mendalam, kiranya Tuhan menghibur baik keluarga besar, begitupun juga dengan keluarga besar persekutuan dewasa seksi usia indah. Kiranya kami semua boleh memperoleh penghiburan dari Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati keluarga dan juga memberkati kami. Agar kami boleh terus melihat penyertaan Tuhan dan mengandalkan selalu kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan untuk terus memelihara persekutuan, seraya kami boleh mengingat kasih dan teladan dari kehidupan Ibu Wong Akeng. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk setiap anggota jemaat, begitupun juga kerabat-kerabat kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh atau di dalam pergumulan. Kami berdoa untuk Bapak Budi Kosasih, Oma Lili Murni, Oma Susi Wong, Opa John, Oma Ana, Ibu Ida Susanti, Bapak Umartono, dan setiap umat Tuhan, sahabat kami yang kami ingat di dalam doa kami pada saat ini. Tuhan, nyatakanlah pemulihan-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka sukacita, agar di dalam masa sulit ini mereka boleh menemukan kasih Tuhan, dan mereka boleh tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berkati segala proses pemulihan melalui perawatan dan juga setiap makanan yang dikonsumsi.
kiranya itu mendatangkan pemulihan dari Tuhan, mendatangkan kuasa Tuhan yang boleh kami syukuri di dalam rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada Tuhan atas persekutuan ini, persekutuan yang Tuhan terus berkati, sehingga kami boleh bersama-sama menikmatinya, kami boleh hidup di dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, para anggota, begitupun setiap pengurus yang turut berkarya, turut melayani di persekutuan ini. Tuhan, eratkanlah kami, satukanlah kami sebagai satu persekutuan, agar kami boleh senantiasa menjaga relasi yang baik, saling menyapa, saling menopang, saling berbagi kasih satu dengan yang lain. Dan biarlah kami bersama-sama boleh merasakan kasih Tuhan di dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, Oma dan Opa terkasih, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa